Anwa'ud dalalah. Arafna ad-dalalah, ya tadi dalalah itu antara dal dan maddul, antara makna dan lafat. Makna itu yang masih ada di akal, yang masih ada di pikiran. Lafat udah yang terucap. Nah, jadi lafat kita itu pasti menunjukkan ke makna yang ada di otak gitu kan. Makanya ada dal, ada maddul, wa bainahuma dalalah. Dan dalalah sendiri ada lafdiyah dan goiru lafdiyah. Goiru lafdiyah bisa disebut juga dengan fi'liyah. Nah, lafdiyah dan ghair lafdiyah kita bagi menjadi 3 setiap itu. Ada akal, toba, dan wado'i. Jadi ada lafdiyah, akliyah, lafdiyah, tobaiyah, lafdiyah, wado'iyah. Ghair lafdiyah juga ada akliyah, tobaiyah, wado'iyah. Nah, kalau dalalah yang lafdiyah dan akliyah, nah contohnya dalalatul lafat ala lafid. Bihi min waro'il jidar. Jadi kalau kita dengar ada orang ngomong, walaupun kita ngeliat wujudnya, oh berarti itu tanda. Waro'al jidar itu fi man yatakalam gitu kan. Atau asurah ala musibah nazarat bisorih. Nah, dia ada lafadznya aduh gitu-gitu misalkan. Atau dia teriak, nah berarti itu ada musibah nazarat bisorih. Yang lagi teriak itu lagi kena musibah. Jadi orangnya itu nggak perlu bilang saya kena musibah, itu nggak perlu. Asobani musibat gitu, nggak perlu. Asobat nih gitu itu nggak perlu. Tapi dia bilang teriak itu kita udah tahu maknanya itu dia kena musibah gitu ya. Jadi dia dalalah lafdiyah ada lafadznya, walaupun lafadznya nggak yang muafakoh gitu. Nggak bilang saya kena musibah gitu, nggak bilang cuma dia udah menunjukkan dia kena musibah. Dalalah lafdiyah akliyah. Baru yang kedua, jadi secara akal itu udah mafhum gitu, dia punya dalalah itu. Kalau dalalah lafdiyah tabaiyah, dalalah alal waji wal anin alal marot. Nah, misalkan dia ngeluh gitu, itu dia dalalah alal marot. Gitu. Kemudian yang ketiga dalalah yang lafdiyah yang wadoiyah. Dalalatuf. Nah nanti ini yang ketiga ini objek dimantik ya. Kita skip dulu karena kita panjang nanti ngobrol itu. Kita ngambil yang nggak kita ambil dulu. Itu yang dalalah gur lafdiyah lagi yang sebelah kiri itu ada dalalah gur lafdiyah akliyah. Nah berarti nggak berlafat ya. Misalkan dalalatul athar alal mu'athir, dukhon alal nar. Nah itu tadi. Asap berarti kalau ada asap pasti ada api gitu. Nggak mungkin nggak ada api, udah pasti ada apinya kalau ada dukhon. Gitu. Tabaiyah adalah tulhamroh alal khojal. Nah dia mukanya kemerahan, humairoh. Berarti dia alal khojal malu. Padahal dia nggak ada lafadznya dia lagi malu, tapi kita bisa ngelihat gitu. Kalau dia lagi malu ngelihat mukanya kemerahan gitu. Berarti itu goir lafdiyah tabaiyah. Ada lagi dalalah goir lafdiyah dan dia wadoiyah. Dalalatul khot wal isyarah ala makna yadullani alaih. Nah, yang kita ambil di mantik itu, jadi kita nggak ngambil dalalah goir lafdiyah sama sekali nggak ada yang kita ambil. Nah, yang lafdiyah kita nggak ngambil akliyah, nggak ngambil tobaiyah, kita cuma ngambil yang dalalah lafdiyah wadoiyah, yang nomor 3 ini. Dan dalalah lafdiyah wadoiyah, di sini dalalatul lafad ala makna. Jadi ada lafad dan ada makna. Makna fil fikr, lafad yang kita lafadkan. Dan itu ada dibagi menjadi 3 lagi. Ada dalalah mutabakoh, dalalah tadamuniyah, dan dalalah talazumiyah. Ya. Atau di sini disebut dalalatul lazim. Dalalah mutabakoh di sini kadalalati lafdil iman ala li'tiqad bil jinan wal qaul bil lisan wal amal bil jawarih. Wa dalalatu tadamuniyah dalalah lafdis shalah ala sujud masalan. Wa dalalah lazim dalalah insan ala qabilit ta'allum. Atau kalau contoh lain dalam mutabakoh itu kita bilang al insan huwa hayawan natik. Tapi kalau tadamun yang kita bilang insan cuma an-natik aja. Kalau yang talazumiyah insan itu qabil li ta'allum. Kalau kita bilang insan berarti kita punya makna di fikir itu orang yang bisa menerima ilmu gitu. Jadi kalau mutabik dia miyah-miyah gitu. Kalau iman berarti dia etikat bil jinan, qaul bil lisan, amal bil jawarih. Kalau insan itu berarti hayawan natik gitu. Tapi kalau tadamun kan mutabik itu dia mutabik itu tamam gitu. Sesuai lafadznya maknanya juga gitu. Tapi kalau tadamuniyah maknanya di dalam ya kan. Jadi misalkan sholah itu kadalah latilaf di sholah ala sujud gitu. Kemudian ya jadi dan sujud itu ada dalam sholat gitu. Kalau yang talazumiyah jadi sesuatu yang lazim dalam zat itu. Kayak insan tuh berarti dia qabil li ta'allum. Dan lazim sendiri ada yang namanya lazim dihni, lazim khariji, dan lazim dihni wa khariji ma'an. Contohnya lazim dihni itu luzumul ama alal basor. Lazim khariji itu luzum musawat lil gurab. Lazim dihni wa khariji kayak luzumi zaujiyah lil arba'ah. Jadi maksudnya apa? Jadi
dia lazim enggak, itu kan ada hukum akal atau hukum hal yang kenyataan terjadi atau dua-duanya. Dia makul juga dan nyata terjadi juga gitu. Lazim khoriji itu yang terjadi di luar, tapi secara akal ya nerima-nerima aja. Maksudnya dia nyata terjadi. Kayak misalkan lazim yang namanya burung gagak itu pasti ikonnya tuh dia warna hitam gitu. Sawat lil gurab. Gitu. Lazim ini dia masuk apa? Masuk akal tapi belum tentu terjadi dalam hal nyata. Dalam khorijinya belum tentu terjadi karena dia dihni aja tapi khorijinya enggak gitu. Terus kalau yang lazim dihni wa khoriji secara akal nerima dan kenyataannya emang ada gitu. Kayak misalkan zaujiyah lil arba'ah gitu. Jadi ganda ganda itu pasangan 2 sama 2 gitu kan. Jadi di anwa udalalah kita punya lafdiyah ger lafdiyah, setiap lafdiyah ger lafdiyah ada akliyah, tabaiyah dan wadoiyah. Kemudian yang wadoiyah ada yang mutabakoh, tadamuniyah dan talazumiyah atau lazim di sini. Mutabakoh itu dia yang benar-benar A 100%. Tadamuniyah dia sebagiannya aja yang dimaksud. Kalau talazumiyah yang menempel di dia dalam zat itu pasti ada. Dan yang lazim itu dibagi dia dihni secara akal yang menghukumi itu lazim itu akal atau fil kharij atau secara kenyataan atau dihni wal kharijimaan. Akalnya iya dan emang kenyataan emang iya itu terjadi gitu. Oke, coba lihat di sini matannya. Makanya di sini yang dibahas di matan tuh langsung anwa udalalah al-wada'iyah. Kenapa? Jadi kita cuma ngambil yang lafdiyah dan lafdiyahnya yang wadoiyah. Jadi di sini lafdiyahnya ke skip ya. Padahal di sini maksudnya anwa udalalah wadoiyah tuh anwa udalalah al lafdiyah al wadoiyah. Jadi bukan yang gur lafdiyah. Oke di sini dalalatul lafdi ala ma wafaqah yad'unaha dalalatal mutabaqah wa juz'ihi tadammunan wa malazim fahwal tizamun in bi aklinil tuzim. Nah, maksudnya apa? Dalalatul lafad itu ada yang wafaqah, yang sesuai, yang muafik. Itu disebut dengan dalalah mutabakoh yang kisam yang pertama tadi. Wajus ihi tadomunan wa malazim. Nah, selain dalalah yang mutabakoh, ada juga dalalah tadomuniyah. Kemudian yang ketiga dalalah talazumiyah.